Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Alia dan hari ini saya akan membawakan kisah singkat tentang perjalanan hidup sang putra fajar, singa podium, bapak proklamasi kita tercinta. Beliau lahir di Jalan Lawang Seketeng, Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dengan nama Kusno Sosro Diharjo. Beliau merupakan seorang putra dari Raden Sukemi Sosro Diharjo, seorang guru, dan Ida Ayu Nyoman Rai, seorang wanita keturunan Brahmana Bali. Kusno kecil sering sakit-sakitan sehingga pada umurnya yang ke-11 tahun ayahnya mengganti namanya menjadi Soekarno yang kita kenal hingga saat ini. Nama ini terinspirasi dari kisah Baratayuda, mengingat Soekarno kecil sangat menyukai pewayangan. Beliau menghabiskan masa kecilnya di Tulung Agung dan Mojokerto. Soekarno menempuh pendidikan dasarnya di Europe's Lahara School, lalu melanjutkan ke HBS Surabaya pada tahun 1915. Beliau tinggal di rumah HOS Cokro Aminoto. Dan di sini juga beliau menumbuhkan jiwa nasionalismenya, juga bergaul dengan para tokoh pergerakan lainnya. Di sini juga beliau bertemu dengan Muso dan Kartosuwiryo. Beliau juga aktif di organisasi Trikoro Darmo dan mengembangkan bakatnya sebagai ahli pidato. Pada tahun 1921, Soekarno melanjutkan pendidikannya ke THS dengan jurusan Teknik Sipil. Di sini beliau juga banyak bergaul dengan para tokoh pergerakan. Namun pada tahun pertamanya di THS, beliau memutuskan kembali ke Surabaya, upaya menafkahi Siti Utari dan keluarganya. Karena pada saat itu, Cokro Aminoto sedang ditangkap akibat kerusuhan di Garut. Namun tak lama kemudian mereka berpisah. 1923 beliau menikah dengan Ibu Inggit. Tahun 1926 beliau mendirikan ASC dan lulus dari THS dengan gelar insinyur. Lalu beliau mendirikan Biro Arsitek bersama Anwari. Pada masa ini, beliau mulai menunjukkan perjuangannya, dibuktikan dengan ditangkapnya beliau mulai tahun 1929 oleh Belanda akibat pergerakannya di PNI, lalu dijebloskan ke penjara Bancai. Pada tahun 1930, beliau ditangkap bersama Mas Kunto, Kupraja, dan Supriyadinata, lalu dipenjara selama 4 tahun di Sukamiskin. 8 bulan setelah dibebaskan, beliau dipenjara di Jakarta dan dibuang bersama Hatta dan Syahrir. Di masa inilah, beliau membacakan pleidoinya yang sangat terkenal, yaitu Indonesia Menggugat. Pada tahun 1932, beliau bergabung di Partindo dan diasingkan ke Flores pada tahun 1933. Tahun 1938, beliau dipindahkan ke Bengkulu. Beliau aktif di berbagai kegiatan pergerakan walaupun dalam masa penahanan dan pengasingan. Beliau juga aktif menulis banyak karya tulis. 1942, Jepang memulai masa penjajahannya, dan pada tahun ini pula beliau menikah dengan Ibu Fatmawati. Pada tahun 1943, beliau mendirikan PETA, dan di sini juga beliau dan para aktivis lainnya berjuang melawan penjajahan Jepang. Hingga pada akhirnya, pada tahun 1945, Jepang melemah akibat dibomnya Hiroshima dan Nagasaki. Pada tanggal 1 Juni 1945, beliau menyampaikan gagasannya mengenai Pancasila di sidang BPUPKI, yang tidak lama kemudian diubah menjadi PPKI. Beliau dan Hatta diangkat menjadi ketua dan wakil ketua PPKI. Pada tanggal 16 Agustus 1945, beliau diculik ke Ranggas Dengklok atas desakan golongan muda untuk segera merdeka. Hingga pada akhirnya 17 Agustus 1945, di pagi hari di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, beliau membacakan teks proklamasi dengan lantang. Esok harinya Soekarno dan Hatta dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia oleh PPKI. Meskipun sudah dinyatakan merdeka, keadaan Indonesia tidak langsung membaik, dan perjuangan Soekarno tidak berhenti sampai di sini, karena banyak sekali kejadian besar yang melibatkan tokoh-tokoh besar. Seperti peristiwa Madiun 1948, gerakan agresi militer Belanda II yang mengakibatkan Soekarno, Hatta, dan tokoh lainnya ditangkap. Tahun 1949, NKRI menjadi RIS atas keputusan Meja Bundar dan menjadi NKRI kembali pada tahun 1950. Lalu terjadi peristiwa 10 Oktober 1952 yang berimbas kepada kabinet.
Pada tahun 1955, Soekarno dengan inisiatif mengadakan Konferensi Asia Afrika. Pada tahun 50-an sampai tahun 60-an, beliau banyak sekali mengalami percobaan pembunuhan. Untungnya beliau selalu selamat. Namun, Indonesia mengalami berbagai macam konflik, salah satunya G30 SPKI, dan yang paling kontroversial adalah Super Semar. Tahun 1967, beliau menyerahkan jabatannya kepada Soeharto dan mengangkatnya sebagai presiden seumur hidup. Tepat pada tahun 1970, beliau mengembuskan nafas terakhirnya akibat banyak penyakit yang dideritanya. Beliau diberikan gelar pahlawan proklamator atas keputusan Presiden nomor 081-TK-1986 yang ditandatangani oleh Soeharto. Tentunya beliau banyak sekali meninggalkan banyak peninggalan dan juga karya-karya semasa hidupnya. Sebagai seorang orator, tentunya beliau memiliki banyak kata-kata mutiara yang sangat memotivasi, salah satunya. Belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.